Assalamualaikum sahabat. Bagaimana jika seorang pemulung tanpa masa depan menemukan seorang wanita cantik yang kehilangan ingatannya di tumpukan sampah? Tanpa tahu siapa wanita itu, ia merawatnya dengan penuh ketulusan. Namun, saat ingatannya kembali, apakah sang pemulung hanya akan menjadi bagian dari masa lalu, atau justru takdir telah menyiapkan kejutan besar untuknya? Mari kita mulai. Hujan baru saja reda ketika Bram, seorang pemulung yang sehari-hari mengais sampah untuk mencari barang bekas, melangkah menyusuri lorong gelap di pinggiran Jakarta. Lampu jalan redup berkelip-kelip, menerangi bayangan tubuh kurusnya yang dibalut pakaian lusuh. Dengan gerobaknya yang penuh dengan kardus dan botol plastik, ia menelusuri area pembuangan sampah besar di belakang pasar. Bau busuk bercampur lumpur yang becek sudah menjadi bagian dari hidupnya, tak lagi ia pedulikan. Namun, malam itu, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang tidak biasa, sebuah tubuh tergeletak di antara tumpukan sampah. Bram segera mendekati sosok itu, seorang wanita muda dengan pakaian yang tampak mahal meski telah kotor dan robek di beberapa bagian. Wajahnya cantik, meski penuh goresan dan lebam di pelipis. Napasnya masih ada, meski lemah. Hatinya berdebar, antara bingung dan takut. Siapa wanita ini? Bagaimana bisa ia berakhir di sini? Meski nalarnya menuntutnya untuk segera pergi, nuraninya tak tega meninggalkannya begitu saja. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh wanita itu, merasakan betapa dinginnya kulitnya yang basah oleh hujan. Ia membawanya pulang ke gubuk kecilnya yang terletak di sudut kampung kumuh. Rumahnya hanya terdiri dari satu ruangan dengan atap bocor dan perabotan seadanya. Ia membaringkan wanita itu di atas kasurnya yang tipis, lalu mengambil kain bersih untuk menyeka wajahnya yang kotor. Bram tidak tahu siapa dia, tapi yang jelas, wanita itu dalam keadaan bahaya. Ia menyalakan api kecil dengan kompor tuanya, merebus air untuk membuat teh hangat. Ketika ia kembali ke sisi wanita itu, mata perempuan itu sedikit bergerak, kelopak matanya perlahan terbuka. Tatapan kosong dan ketakutan terpancar dari bola matanya yang indah. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. "Kamu, siapa?" Suaranya parau, nyaris berbisik. Bram tersentak, menyadari bahwa wanita ini tidak hanya kebingungan, tetapi juga tampaknya kehilangan ingatannya. "Aku Bram, kamu pingsan di tempat sampah. Aku membawamu ke sini," jawabnya pelan. Wanita itu mengerutkan dahi, seolah berusaha mengingat sesuatu yang hilang. Namun, rasa sakit di kepalanya membuatnya mengerang pelan, lalu menunduk. Aku tidak ingat apapun." Bram terdiam. Ia bukan orang yang pintar dalam menghadapi situasi seperti ini. Kehidupannya selama ini hanya berkutat pada bertahan hidup dari hari ke hari, bukan merawat orang asing, apalagi seorang wanita yang jelas berasal dari dunia yang berbeda dengannya. Namun, ia tidak mungkin membiarkannya begitu saja. "Kau butuh istirahat. Minumlah ini," katanya sambil menyodorkan secangkir teh panas. Wanita itu menatapnya ragu, tapi akhirnya menerimanya dengan tangan gemetar. "Namamu siapa?" tanya Bram lagi, berharap setidaknya wanita itu masih mengingat namanya sendiri. Wanita itu terdiam lama, tatapannya menerawang, lalu menggeleng pelan. Aku tidak tahu." Suaranya bergetar. Bram menghela napas, menyadari bahwa ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ia hanya seorang pemulung, bukan dokter atau polisi. Tapi entah mengapa, melihat wanita itu yang begitu lemah dan tak berdaya, ia merasa bertanggung jawab. "Kalau begitu, sementara ini aku akan memanggilmu Nadia," katanya, memilih nama secara acak. Wanita itu menatapnya dengan bingung, tapi tidak menolak. Mungkin karena memang ia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Malam semakin larut, dan Bram memutuskan untuk tidur di lantai, membiarkan Nadia beristirahat di tempat tidurnya yang satu-satunya. Pikiran tentang siapa sebenarnya wanita itu terus berputar di kepalanya. Apa yang terjadi padanya? Mengapa ia bisa berakhir di tempat sampah? Dan yang lebih penting, apa yang harus ia lakukan sekarang? Di luar, hujan kembali turun,
membasahi gubuk reotnya yang mulai bocor di beberapa sudut. Bram menatap langit-langit yang retak, sambil bertanya-tanya apakah keputusannya membawa wanita itu pulang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah dinding gubuk Bram, membangunkannya dari tidur di lantai yang dingin. Ia bangkit perlahan, meregangkan tubuh yang pegal setelah semalaman tidur tanpa alas yang layak. Matanya segera tertuju pada Nadia yang masih tertidur di kasur tipisnya. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Bram menghela napas lega. Setidaknya, wanita itu masih di sini, masih hidup, dan tidak lagi berada di tengah tumpukan sampah. Ia berjalan keluar untuk mengambil air di sumur kecil di belakang rumah, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Tak lama setelah itu, suara gerakan dari dalam rumah menarik perhatiannya. Ketika ia masuk kembali, Nadia sudah terbangun, duduk dengan punggung bersandar pada dinding kayu yang reot. Matanya menatap Bram dengan kebingungan, seakan baru menyadari sepenuhnya di mana ia berada. "Ini di mana?" tanyanya dengan suara serak. Bram mengusap tengkuknya, sedikit canggung. "Ini rumahku," jawabnya singkat. Ia tak tahu bagaimana harus menjelaskan tempat tinggalnya yang jauh dari layak untuk disebut rumah. "Kamu masih ingat sesuatu?" tambahnya hati-hati. Nadia menatap kosong ke lantai tanah, lalu menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak tahu siapa aku, dari mana aku berasal," ucapnya dengan nada penuh frustrasi. Bram hanya diam, mencoba memahami situasi yang jauh di luar pengalamannya. Ia bukan orang terpelajar, apalagi seorang dokter yang bisa menangani kasus seperti ini. Namun, satu hal yang ia tahu, wanita ini butuh waktu dan perlindungan, setidaknya sampai ingatannya kembali. "Kalau begitu, jangan terlalu dipikirkan dulu. Yang penting kamu istirahat," katanya, lalu menyodorkan semangkuk bubur sederhana yang baru saja ia buat dari beras sisa yang ia punya. Nadia ragu sejenak sebelum akhirnya menerima mangkuk itu. Satu suapan, lalu dua suapan. Perlahan, ia mulai makan. Rasa lapar tampaknya mengalahkan gengsinya, jika memang ia berasal dari kalangan atas seperti yang Bram duga. Sementara itu, Bram hanya mengamati. Wanita ini, meskipun terlihat anggun dan jelas bukan berasal dari kehidupannya, tidak menolak keadaan. Ia tidak mengeluh, tidak menangis, hanya tampak kebingungan. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Bram semakin yakin bahwa takdir mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Hari-hari berlalu, dan Bram mulai terbiasa memiliki seseorang di rumahnya. Ia mengajarkan Nadia bagaimana bertahan hidup dengan cara yang sederhana, memasak dengan kayu bakar, mengambil air dari sumur, dan bahkan membantunya memilah barang bekas untuk dijual. Awalnya, Nadia tampak canggung dan enggan, tetapi seiring waktu, ia mulai terbiasa. Terkadang, ia bahkan tersenyum kecil saat membantu Bram mencuci botol plastik atau menata barang di gerobaknya. Hal itu membuat Bram terkejut, karena ia tidak menyangka seorang wanita sepertinya bisa beradaptasi dengan kehidupan yang keras ini. Namun, setiap malam, Bram sering melihat Nadia termenung di depan rumah, menatap langit penuh bintang. Ada kesedihan dalam tatapannya, seperti seseorang yang merindukan sesuatu yang tidak bisa ia ingat. Ia tak pernah bertanya lebih jauh, karena ia tahu Nadia sendiri sedang berjuang menghadapi kebingungan dalam pikirannya. Ia hanya menemani, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa, membiarkan suara jangkrik dan angin malam mengisi keheningan. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan melewati pasar untuk menjual barang bekas, Bram melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Sebuah poster besar terpampang di tiang listrik, menampilkan wajah seorang wanita dengan tulisan, "Orang hilang," di bawahnya. Wajah itu, sangat mirip dengan Nadia. Tangannya mengepal tanpa sadar, pikirannya berkecamuk. Jika benar ini adalah Nadia, maka seseorang pasti sedang mencarinya. Tapi siapa? Dan apakah Nadia sudah siap untuk mengetahui kebenaran? Bram tidak langsung memberitahunya. Ia ingin memastikan dulu, ingin mencari tahu lebih banyak sebelum memberi Nadia harapan yang bisa saja salah. Malamnya, ia duduk di dekat perapian kecil di rumahnya,
memandangi wajah Nadia yang diterangi cahaya api. Jika benar ia adalah wanita yang dicari oleh keluarganya, apakah ini berarti ia harus melepaskannya? Bram menggigit bibirnya. Dalam beberapa minggu terakhir, ia mulai terbiasa dengan keberadaan Nadia, dan entah sejak kapan, ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu hal, Nadia bukan miliknya. Cepat atau lambat, ingatannya akan kembali, dan ia akan kembali ke dunia tempatnya berasal. Ia hanya bisa berharap, saat hari itu tiba, ia masih punya kesempatan untuk mengatakan apa yang selama ini ia pendam dalam diam. Malam itu, Bram tidak bisa tidur. Poster yang ia lihat di pasar terus terbayang dalam pikirannya. Wajah dalam poster itu benar-benar mirip dengan Nadia. Jika memang benar Nadia adalah orang yang hilang, berarti ada keluarga yang mencarinya. Mungkin seseorang yang mencintainya sedang menunggu kepulangannya. Bram menatap ke arah Nadia yang tidur nyenyak di atas kasurnya. Wajahnya yang dulu dipenuhi kebingungan kini terlihat lebih tenang. Tapi apakah ketenangan itu akan tetap ada jika ia mengetahui siapa dirinya sebenarnya? Keesokan paginya, Bram memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia kembali ke pasar, berpura-pura mengumpulkan barang bekas seperti biasa. Tetapi matanya terus mencari tanda-tanda lain yang bisa membantunya. Ia mendekati kios tempat poster itu ditempel dan membaca lebih teliti. Nama di bawah foto itu berbunyi Nadira Mahendra. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi Bram, tetapi ada sebuah nomor kontak di bawahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia bisa saja menelepon nomor itu, memberitahu mereka bahwa Nadira ada bersamanya. Tapi, apakah ia siap untuk kehilangan Nadia? Sementara itu, di rumah, Nadia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sejak pagi, kepalanya sering berdenyut tanpa alasan. Saat ia mencuci pakaian di belakang rumah, kilasan gambar melintas di benaknya. Sebuah rumah besar, suara seseorang memanggil namanya, lalu kegelapan. Ia berhenti mencuci dan menekan pelipisnya, mencoba mengingat lebih jelas, tetapi semakin ia berusaha, semakin sakit kepalanya. Ia menggigit bibirnya, merasa frustrasi. Apa sebenarnya yang telah terjadi padanya? Ketika Bram pulang, ia melihat Nadia duduk di depan rumah dengan wajah murung. "Kenapa? Kamu sakit?" tanyanya khawatir. Nadia mengangkat wajahnya, ragu-ragu sebelum menjawab, Aku merasa seperti mengingat sesuatu. Tapi semuanya masih buram." Bram menahan napas. Ini berarti Nadia perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali ingatannya. Ia ingin merasa senang untuknya, tetapi di sisi lain, ia juga takut. Jika Nadia ingat segalanya, ia pasti akan pergi. Beberapa hari berlalu, dan kejadian aneh terus terjadi pada Nadia. Kadang-kadang, ia terbangun di malam hari dengan keringat dingin, seakan baru saja mengalami mimpi buruk. Kadang pula, ia tiba-tiba terdiam di tengah aktivitasnya. Matanya menerawang seolah melihat sesuatu yang jauh. Setiap kali Bram bertanya, jawabannya selalu sama, "Aku hampir ingat, tapi masih ada yang menghalangi." Bram hanya bisa mengangguk, berpura-pura tidak tahu tentang poster di pasar. Ia ingin Nadia mengingat semuanya sendiri, tanpa tekanan. Suatu hari, saat mereka kembali dari pasar, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang pria dengan jas mahal turun dari mobil hitam yang terparkir di pinggir jalan. Matanya yang tajam langsung tertuju pada Nadia. Wajahnya yang awalnya penuh kelelahan berubah drastis menjadi keterkejutan. "Nona Nadira," ucap pria itu dengan suara bergetar. Nadia berhenti melangkah, dadanya naik turun dengan cepat. Nama itu adalah namanya. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, lalu tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya. Dalam sekejap, gambar-gambar dalam pikirannya bermunculan seperti pecahan kaca yang menyatu kembali. Ia melihat wajah pria parubaya yang selalu tersenyum hangat padanya, ayahnya. Ia mengingat rumah besar dengan halaman luas, pesta-pesta mewah yang sering diadakan, dan suara ibunya yang selalu memanggil namanya dengan penuh kasih sayang. Lalu, ingatan yang lebih mengerikan muncul, mobil yang melaju kencang, teriakan,
benturan keras, dan kemudian kegelapan. Nadia tersentak mundur, tangannya gemetar. Ia ingat semuanya. Bram yang berdiri di sampingnya hanya bisa menatap dalam diam. Ia bisa melihat perubahan di wajah Nadia, dari kebingungan menjadi kepanikan, lalu berakhir dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Nadia menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bram, aku ingat," suaranya hampir tak terdengar. Bram tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. "Baguslah," katanya pelan, meskipun sebenarnya hatinya berteriak sebaliknya. Tak butuh waktu lama, pria berjas itu segera menelepon seseorang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah mobil mewah datang menjemput Nadia. Dari dalamnya, keluarlah seorang pria tua dengan mata berkaca-kaca, ayah Nadia. Begitu melihatnya, Nadia langsung berlari dan memeluknya erat. Isak tangisnya memenuhi udara, sementara Bram hanya berdiri dari kejauhan, menatap adegan itu dengan perasaan campur aduk. Ia seharusnya senang, tetapi mengapa ada rasa kehilangan yang begitu menyakitkan di dadanya? Saat Nadia bersiap pergi, ia menoleh ke arah Bram, menatapnya dalam-dalam. "Terima kasih, Bram, untuk semuanya," katanya dengan suara bergetar. Bram mengangguk, mencoba tersenyum, meskipun hatinya hancur. Ia tahu, ini adalah akhir dari kebersamaan mereka. Nadia bukan lagi wanita tanpa ingatan yang tinggal bersamanya di gubuk kecil itu. Ia kini telah kembali menjadi Nadira Mahendra, putri seorang milioner. Dan Bram hanyalah seorang pemulung yang telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Sejak hari itu, dunia Bram kembali sepi. Ia masih menjalani rutinitasnya seperti biasa, mengais barang bekas, menjualnya di pengepul, lalu pulang ke gubuk kecilnya yang kini terasa lebih hampa dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia melewati pasar, matanya selalu secara refleks mencari sosok yang kini tak lagi ada di sisinya. Setiap malam, ia duduk di depan rumah, menatap bintang-bintang seperti yang dulu sering mereka lakukan bersama. Tapi kini, hanya ada keheningan yang menemani. Di sisi lain, Nadia, atau sekarang Nadira, telah kembali ke kehidupannya yang sebenarnya. Rumah mewahnya yang dulu terasa biasa saja, kini terasa asing. Semua orang memperlakukannya dengan penuh kehati-hatian, seakan takut dirinya akan menghilang lagi. Ayahnya, Pak Mahendra, selalu memastikan dirinya mendapatkan yang terbaik, dokter terbaik untuk memeriksa kondisinya, pakaian terbaik, makanan terbaik. Namun, ada satu hal yang tak bisa diberikan oleh semua itu, ketenangan di hatinya. Setiap malam, Nadira menatap langit dari balkon kamarnya yang luas. Ia mencoba membayangkan bagaimana keadaan Bram saat ini. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia masih tinggal di gubuk kecil itu? Rasa bersalah mulai merayapi hatinya. Ia pergi begitu saja, meninggalkan seseorang yang telah menyelamatkannya, merawatnya saat ia tidak memiliki apa-apa. Tidak sekalipun ia sempat mengucapkan apa yang sebenarnya ingin ia katakan, bahwa ia berhutang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun ia sudah kembali ke kehidupannya yang nyaman, Nadira merasa ada yang kurang. Senyum di wajahnya tak lagi setulus dulu. Ia bisa berpura-pura bahagia di hadapan keluarganya, tetapi hatinya tetap tertinggal di tempat yang jauh dari kemewahan ini. Ia mulai menyadari satu hal, rumah bukanlah tentang seberapa besar tempatnya, tetapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Dan rumah yang selama ini ia rindukan, ternyata bukanlah rumah mewah ini, melainkan gubuk kecil yang dulu ia tempati bersama Bram. Keinginan untuk bertemu Bram kembali semakin kuat. Namun, ia ragu. Setelah semua ini, apakah Bram masih mau melihatnya? Baginya, Bram adalah pahlawan, seseorang yang tulus menolong tanpa meminta imbalan. Tapi apakah ia sudah benar-benar mengenal Bram? Bagaimana jika perasaannya ini hanya rasa terima kasih yang berlebihan? Ribuan pertanyaan memenuhi pikirannya, tetapi hanya ada satu cara untuk menemukan jawabannya. Ia harus menemuinya kembali. Dengan tekad yang bulat, Nadira akhirnya memutuskan untuk mencari Bram.
Ia meminta sopirnya untuk mengantarnya ke kawasan tempat Bram tinggal. Begitu mobilnya memasuki daerah kumuh itu, hatinya berdebar. Sudah lama sejak ia meninggalkan tempat ini, dan sekarang, ia kembali dalam keadaan yang jauh berbeda. Ia bukan lagi wanita hilang ingatan yang kebingungan, melainkan putri seorang milioner yang mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Ketika ia sampai di depan gubuk Bram, ia turun dari mobil dengan langkah ragu. Tempat itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat, tetapi kini terasa lebih sunyi. Dengan napas yang berat, ia mengetuk pintu kayu itu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Masih tidak ada sahutan. Hatinya mencelos. Apakah Bram sudah pergi? Apakah ia terlalu terlambat? Seseorang yang sedang berjalan di gang kecil melihatnya dan berhenti. "Mbak nyari Bram?" tanya pria itu dengan nada penasaran. Nadira langsung menoleh. "Iya, Pak." "Apa dia masih tinggal di sini?" tanyanya penuh harap. Pria itu menghela napas sebelum menjawab, "Bram jarang di sini sekarang. Sejak beberapa hari yang lalu, dia lebih sering tidur di tempat pengepul. Katanya, dia nggak betah sendirian di sini." Jawaban itu membuat Nadira semakin merasa bersalah. Tanpa banyak berpikir, ia meminta alamat tempat pengepul itu, lalu segera bergegas. Hatinya dipenuhi oleh harapan sekaligus ketakutan. Ia ingin bertemu Bram, ingin melihat wajahnya lagi, tetapi ia tidak tahu apakah Bram masih menginginkannya dalam hidupnya. Namun, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, dengan menemui Bram dan mendengar jawabannya sendiri. Di tempat lain, Bram sedang duduk di antara tumpukan barang bekas di tempat pengepul, mengamati kota yang sibuk dari kejauhan. Ia tidak tahu mengapa perasaan kosong itu masih ada, bahkan setelah berminggu-minggu berlalu. Namun, apa yang tidak ia sadari adalah bahwa seseorang sedang mencari dirinya, seseorang yang mungkin akan mengubah segalanya. Nadira melangkah perlahan ke dalam area pengepul barang bekas. Aroma logam berkarat dan plastik terbakar memenuhi udara, tetapi ia mengabaikannya. Matanya sibuk mencari sosok yang begitu ingin ia temui. Di antara tumpukan besi tua dan kardus-kardus bekas, akhirnya ia melihatnya. Bram, duduk di atas tumpukan kayu dengan tatapan kosong, menatap jauh ke arah kota. Seakan merasa ada yang mengawasinya, Bram menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Sejenak, waktu terasa berhenti. Bram mengerjapkan mata, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Nadira berdiri di hadapannya, mengenakan pakaian mewah yang tidak lagi terlihat asing di tubuhnya. Wajahnya masih sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda, ada keyakinan dalam tatapannya, seakan ia telah menemukan jawaban atas segala pertanyaan yang selama ini menghantuinya. "Nadia," Bram berbisik, masih belum sepenuhnya yakin. Nadira tersenyum tipis, lalu mendekat. "Aku lebih suka kau memanggilku begitu," katanya dengan suara lembut. Bram menelan ludah, perasaannya bercampur aduk. Ia senang melihatnya lagi, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa mereka kini berasal dari dua dunia yang berbeda. "Kenapa kau di sini?" tanyanya hati-hati. Nadira mengambil napas dalam. "Aku mencari rumahku," katanya pelan. "Aku pikir rumahku ada di tempat mewah dengan segala kemewahan yang pernah kumiliki. Tapi ternyata aku salah. Rumahku adalah tempat di mana hatiku berada. Dan hatiku ada di sini, bersamamu." Bram terdiam. Kata-kata Nadira menghangatkan hatinya, tetapi ia masih ragu. "Aku hanyalah seorang pemulung, Nadira. Aku tidak bisa memberimu kehidupan seperti yang keluargamu bisa berikan," katanya dengan nada getir. Nadira tersenyum, kali ini lebih lebar. "Kau memberiku sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Kau memberiku kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan untuk menemukan diriku sendiri. Kau menyelamatkanku bukan hanya dari jalanan, tetapi juga dari kehilangan jati diriku." Saat itu, suara langkah kaki mendekat. Pak Mahendra, ayah Nadira, datang bersama beberapa pengawal. Bram segera mundur, merasa bahwa ini saatnya untuk Nadira pergi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Pak Mahendra menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Kau orang yang telah menyelamatkan putriku. Aku berhutang budi padamu." Bram hanya menggeleng pelan. "Saya tidak mengharapkan apapun, Pak. Saya hanya ingin dia bahagia." Pak Mahendra tersenyum kecil. "Dan apakah kebahagiaannya ada di sisimu?" tanyanya, menatap Nadira. Tanpa ragu, Nadira mengangguk. "Ya, Ayah. Aku ingin bersama Bram." Pak Mahendra menghela napas panjang, lalu menatap Bram dengan mata penuh pertimbangan. "Kau lelaki yang jujur dan berhati baik. Jika Nadira memilihmu, maka aku tidak akan menghalanginya." Lalu, dengan nada lebih serius, ia melanjutkan, "Tapi aku tidak ingin kau tetap hidup di jalanan. Aku ingin kau mengambil bagian dalam perusahaan kami. Aku ingin kau menjadi seseorang yang pantas untuk putriku." Bram terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, ketika ia menatap Nadira yang tersenyum penuh harap, ia menyadari satu hal. Ini bukan tentang status atau kekayaan. Ini tentang kesempatan untuk menjalani hidup bersama seseorang yang ia cintai. Maka, dengan keyakinan yang baru, ia mengangguk. Beberapa bulan kemudian, Bram telah berubah. Ia kini bekerja di perusahaan keluarga Nadira, belajar dengan cepat, dan membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pemulung, tetapi juga seseorang yang memiliki tekad kuat untuk berkembang. Dan pada akhirnya, di hari yang dinantikan, Bram dan Nadira berdiri di depan altar, mengucapkan janji suci mereka. Dari seorang pemulung hingga menjadi bagian dari keluarga milioner, perjalanan Bram adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Kadang, rumah bukanlah tempat, tetapi seseorang yang membuat kita merasa utuh. Bagi Bram dan Nadira, mereka telah menemukan rumah mereka di dalam satu sama lain.